Tahukah kamu, pemerintahan Indonesia mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga pemerintahan dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan dari sisi ekonomi. Salah satunya adalah pengurangan belanja pemerintah atau government spending yang sangat dibutuhkan dalam situasi perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini. Dalam konsep ekonomi makro, belanja pemerintahan berperan penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika sektor swasta tidak mampu bergerak optimal karena rendahnya daya beli masyarakat. Efisiensi anggaran adalah prinsip pengelolaan keuangan yang menekankan pada penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberi nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Ada sisi positif dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Salah satu contoh yang disorot adalah program pemberian makan siang gratis. Bisa menjadi salah satu cara untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dengan catatan anggaran tersebut bisa digunakan untuk membeli makanan dari mitra penyedia layanan yang umumnya berasal dari UMKM. Anggaran yang dikeluarkan dalam jumlah besar dan dibelanjakan di sektor dalam negeri seperti untuk program makan gratis ini, dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, banyaknya pembiayaan untuk proyek-proyek penting yang terpaksa harus tertunda. Beberapa proyek strategis nasional yang seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam jangka menengah dan panjang, kini terhambat akibat kebijakan pengurangan anggaran. Proyek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga mengalami keterlambatan, yang berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi. Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun pertama pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tercatat di atas 5%. Efisiensi anggaran penting karena beberapa alasan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya keuangan tidaklah tak terbatas. Efisiensi anggaran memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan bijak untuk membiayai program-program yang paling prioritas. Lalu adanya akuntabilitas. Efisiensi anggaran meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan mereka. Lalu, kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan dana secara efisien, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa cara untuk mencapai efisiensi anggaran. Perencanaan yang matang, anggaran harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan prioritas yang jelas. Hal ini memastikan bahwa dana dialokasikan untuk program-program yang paling dibutuhkan. Pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran penting untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana. Evaluasi berkala. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Transparansi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana digunakan secara bertanggung jawab. Mencapai efisiensi anggaran bukanlah tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain
Tekanan politik. Terkadang alokasi anggaran dipengaruhi oleh tekanan politik dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dapat menghambat upaya pencapaian efisiensi anggaran. Kompleksitas anggaran yang kompleks dan rumit dapat menyulitkan pengawasan serta evaluasi. Kesimpulannya, efisiensi anggaran adalah kunci untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, dan transparansi, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat.